Halo, ketemu lagi di Brand Hunter Talk. Kali ini beruntung banget saya dapat ngobrol sama kandidat dokter marketing di Lancaster University, Mbak Gilang Kartika atau familiar dengan Mbak Tika Gilang. Halo Mbak Tika, apa kabar? Halo Mas Ardi. Thank you udah gabung di Brand Hunter Talk. Ya, aku juga yang makasih udah diundang loh. Ya, ini malam ini kita ngobrol tentang lebih banyak ke UKM ya Mbak ya, tapi di Ya, angle-nya ke marketing sama branding kali ya. ya boleh. Ya, mungkin bisa kenalan dikit Mbak Tika sama teman-teman yang nonton Brand Hunter. Halo teman-teman Brand Hunter, nama saya Gilang Widya Kartika, seperti tadi kata Mas Ardi, biasa dipanggil Tika Gilang. Bisa follow juga Instagramnya, karena saya biasanya tiap minggu itu punya sharing session, itu kerjasama sama Brand Adventure Indonesia juga, Mas Arto dan tim. Ya. Itu namanya Belajar dari Seberang, tapi hashtag Oh, aku GWK Ngobrol Brand. Gitu. ya. Sekarang GWK lagi itu apa sih? belajar. Kenapa Mas? GWK itu apa? GWK itu nama saya Mas, nama panjang, bukan Garuda Wisnu Kencana di Bali ya, bukan. Oh gitu. Oh, namanya siapa sih Mbak? Gilang Widya Kartika, gitu. Oh, oke. Makanya GWK ngobrol brand gitu ya. Iya, Mas Oh Ardi iya iya. orang ke-10, harusnya dapat piring cantik nih. Nanya, apa sih tuh Mbak GWK ya? Kan menimbulkan pertanyaan. Iya. Itu termasuk itu, strategi brand. Gitu. Betul Jadi betul aku betul. sekarang belajar brand di UK, belajar brand itu enak Mas. Jadi laboratoriumnya itu nggak kayak orang-orang fisika, nggak kayak orang-orang kimia gitu ya. Ya. Laboratoriumnya itu di pasar. Jadi saya kalau Wow. ngelihat orang tuh ya itu objek penelitian saya gitu. Seru nggak Mbak PhD? Seru Mas, beda levelnya sama master dan apa ya Sarjana. undergrad itu apa sih sarjana beda Ya. beda karena sendiri ya. Kalau kita kan di master di terus juga di sarjana itu kan rame-rame. Kalau Ya. dokter itu sendiri nggak nangis sendiri, happy sendiri gitu. Iya sih. Tapi sebenarnya dokter tuh gini. Kan aku punya pikiran tuh pengen ambil S3. Tapi banyak yang ngomong bahwa S3 tuh kan lama ya dan nggak bisa disambi-sambi sama kerja gitu, bener nggak sih? Tergantung orang sih Mas. Kalau pertanyaannya lama ya lama karena kan paling cepat itu kalau di Inggris sendiri itu 3,5 tahun. Paling cepat itu kepala jadi kaki jadi kepala terbang kali ya 3,5 tahun Itu tuh. berarti kayak S1 ya jatuhnya ya, lamanya ya? Betul, tapi kan kalau S1 itu kita tuh berkenalan dengan ilmunya. Kalau ini tuh Ya. lebih kepada kita itu menjawab atau menambah uh, apa ya pengetahuan baru yang kita temukan dari penelitian gitu kalau doktoral. Oke. Dan memang kalau pertanyaannya bisa disambil ambil kerja bisa, tapi satu komitmennya mesti gede, dua waktunya ya nggak bisa lagi tuh Sabtu Minggu jalan-jalan ke mall, apalagi kalau udah berkeluarga itu malah lebih susah kalau menurut saya gitu kan. Dan yang ketiga ya pengorbanannya banyak Mas kalau mau sambil kerja ya. Dan Iya. sampai mungkin jadinya nggak maksimal. Karena kan namanya kita orang kan mikir sana, mikir sini, jadinya nggak fokus. Itu aja sih. Iya sih, benar-benar. Jadi memang Betul. ya kalau secara durasi kayak S1 ya Mbak ya? Betul, ya kayak satu. 3,5 tuh udah paling cepat lah itu. Ya, tapi normalnya biasanya sih orang 4 sampai 5 tahun sih, Mas. Iya. Wah, lama juga ya. Tuh. Tapi kalau mau jadi dosen, saya sarankan sih harus ambil doktoral ya. Iya. Oke. Ya wes, itu mungkin kerennya Mbak Tika dah bisa sambil Mbak Tika dosen juga ya? Akademisi juga ya? Enggak, aku Enggak. sayangnya cuma sempat jadi tutor doang waktu itu setahun. Saat ini sih belum ada jadi dosen. Tapi memang cita-cita aku pengen jadi dosen, Mas, gitu. Pengen jadi Iya. profesor. Tapi sebenarnya kalau untuk ya apalah istilahnya kayak brand aktivis atau konsultan atau mentor tuh dia prefer kalau dia dapat S3 pun sebenarnya itu juga menunjang juga ya strategi untuk kita ngajarin ke klien-klien juga sangat membantu banget ya Mbak Tika ya. Sebenarnya sih justru saya ada dengar malah berbeda Mas pendapat orang. Ya. Justru teman-teman UKM itu malah
apa ya, malah jaga jarak sama orang-orang yang katanya punya S3 lah, katanya pernah kuliah di tempat yang prestigious lah, segala macam. Itu malah mereka jaga jarak. Saya nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin karena mereka udah kepikiran, ini ntar ngomongnya bahasa Inggris terus, atau ini ngomongnya nanti pakai vocabulary yang kita nggak ngerti, atau mungkin pinter doang tapi kebanyakan nggak tahu praktikalnya gitu kan. Di Indonesia kan paradigmanya tuh adalah orang sekolahan tuh nggak ngerti lapangan. Nah, orang lapangan nggak ngerti sekolahan. Padahal sebenarnya kalau apa ya, paradigma itu dihilangkan dan lebih open, lebih terbuka, ya oke, saya mau belajar dari manapun yang bisa saya dapatkan, itu lebih oke sih menurut saya gitu. Iya, sebenarnya kan kalau di era sekarang ya, saya lihat gini, kasus UKM pun itu sebenarnya kan nggak simpel ya, dia kan kompleks tuh. Dan kalau sebenarnya di bangku kuliah itu semua ilmu yang diajarkan itu sebenarnya juga dapat diramu untuk UKM, karena UKM pun juga sebenarnya simple itu karena kita melihat UKM itu kecil ya karena ya. Tapi kalau kita lihat kompleks, misalnya pertanyaan gini lah, pernah aku dapat pertanyaan tuh cuma sebatas gini, Mas, aku tuh selama ini kok nggak bisa ya ngatur keuangan, jadi dia uang antara kantongnya dia sama uang untuk perusahaannya dia tuh kadang jadi ke ibu arisan, ibu-ibu PKK, itu jadi satu gitu-gitu loh. Itu kan sebenarnya simpel, tapi kan itu kan manajemen keuangan yang di kuliah juga ada gitu. Nah itu kalau S3 pun sebenarnya kan juga sangat menunjang untuk mungkin 10 tahun lagi beraktivis atau mentor-mentor itu mungkin perlu kali ya dengan knowledge yang lebih dalam, karena UKM pasti juga akan lebih kompleks masalahnya kan 10 tahun 20 tahun ke depan. Kalau menurut pendapat saya sih memang namanya belajar itu nggak boleh berhenti ya Mas, gitu kan. Dan memang ilmu branding atau ilmu marketing itu ilmu yang indah kalau menurut saya. Nah ini juga harus dicari buat teman-teman, mencari keindahan dalam berbisnis, keindahan dalam belajar, keindahan dalam hidup lah. Nah kenapa indah? Karena ilmu ini gabungannya seni sama science, itu satu. Betul. Karena kan kita belajar branding, kita belajar packagingnya kayak apa, tapi kita juga belajar kalau kita punya susu A itu dihargain ke pasar yang ini berapa, itu kan science, itu kan kita berpikir gitu kan. Terus yang kedua itu adalah ilmu itu indah karena kepake, ilmunya tuh pragmatis. Ilmunya itu emang seperti tadi kata Mas Ardi, kelihatannya simpel bahwa bertanya, kok saya nggak bisa ya Mas ngatur keuangan gitu ya. Nah, justru dari pertanyaan itulah banyak teori-teori menjawab kalau misalnya usahanya kecil dan menengah, solusi keuangannya adalah begini. Kalau misalnya udah lebih besar lagi, solusi keuangannya seperti ini gitu. Tapi kan memang akhirnya yang di pasar mengajarkan kita yang di sekolahan mengajarkan kita yang di pasar. Itu yang seharusnya 10 tahun ke depan itu sudah ada budaya seperti itu. Keterbukaan lah. Ya. Gitu. Betul. Ya, kalau masuk ke topik kita kali ini, UMKM atau branding itu nggak perlu tanda tanya. Nah, itu apakah memang, kan sering ya kita mendengar bahwa UMKM gitu, itu ya mungkin nggak salah juga ya, dia selalu ngomong gini, bahwa ya yang penting aku iso dodolan lah Mas, gitu. Yang penting aku bisa jualan lah. Targetnya ya, pokoknya aku gimana lah kacanku, meteku ini dapat per bulan paling enggak 1.000 piece dapat kejualan. Ya udah nggak perlu lagi lah nama-nama itu di brandku dikenal atau apa sih, penting duit itu menjadi nomor satu. Jadi selling itu menjadi apa ya, utamanya mereka gitu. Itu menurut Mbak Tika, apakah UMKM itu branding itu sebenarnya perlu nggak sih bagi UMKM, atau memang selamanya hanya dia sebatas selling aja gitu? Menurut Mbak Tika gimana? Gini, di dunia bisnis itu kan ada 3 fungsi, Mas. Sebenarnya banyak sih, cuma ada 3 fungsi yang berkaitan dengan branding. Jadi branding itu tidak sendirian, dia punya 2 saudara yang akrab sama dia, yang nggak boleh dilupakan. Tadi kan Mas Ari udah bilang selling. Ada branding, satu lagi yang belum kita sebut itu marketing. Nah, kalau pertanyaannya apakah branding itu penting, Mbak? Penting. Penting banget. Pertanyaannya kedua kan akhirnya adalah kenapa penting? Karena branding itu di antara 3 saudaranya ini, dia adalah bagian yang menjadi soul, yang menjadi jiwa dari sebuah
perusahaan, dari sebuah organisasi. Teman-teman mungkin taunya brand untuk UKM ya, tapi brand itu juga buat orang yang jualannya, buat Mas dan Mbak yang memang menghandle UKM itu gitu, untuk Mas Ardi gitu, brand itu juga menjadi bagian dari orang gitu kan. Ya. Sehingga kalau pertanyaannya penting atau tidak tadi, penting. Karena kita jualan kalau nggak punya jiwanya, nggak punya nilainya, dan kita nggak ngerti, ini apa sih sebenarnya yang kita jual, itu nanti ada yang namanya kompetisi, Mas. Ya. Gitu. Betul. Ini saya sarankan ya, ini saya sarankan dulu itu ibu saya tuh suka marah-marah kalau saya nggak baca koran setiap hari. Sekarang saya ngerti. Kenapa? Karena dari situ saya ngerti. Ada apa hari ini, kompetisinya apa, ada peluang apa, saya harus beradaptasi seperti apa, saya harus ngomong dengan narasi seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman brand lokal, terutama UMKM, dari situ dulu. Pegang yang namanya koran, pegang yang namanya informasi yang bisa dipegang gitu ya, informasi yang bisa kita percaya. Dari situ kita lihat peluang. Nah, ini tadi aku kemarin sambil Google gitu ya, Mas, karena kan aku udah lama juga nggak pulang ke Indonesia ya, takut nanti salah-salah gitu ya. Itu kemarin November 2019, ini aku lihat di situsnya Republika, itu Tokopedia, saya boleh ya sebut nama ya? Boleh. Tokopedia itu CEO-nya Mas Tanu Wijaya itu, William Tanu Wijaya itu bilang, UMKM itu harus punya brand. Wah, itu title-nya menarik kan? Ya. Terus cari tahu, ya kenapa harus punya brand? Karena kompetisi. Di Tokopedia aja, Mas, itu ada beribu-ribu mitra kerja Tokopedia. Coba bayangin, kalau tadi yang contohnya Mas Ardi, penjual kacang tadi, dia nggak baca koran, dia nggak lihat ada berita itu, hilang peluangnya. Iya, betul. Jadi itu dulu. Jadi ada menumbuhkan rasa, wah, di depan saya ada penjual kacang goreng yang udah tahu brand, udah tahu yang namanya jualan itu ternyata bisa online, udah tahu gimana yang bertahan hidup gitu. Gitu aja sih. Emang isu ini jadi gini ya, aku kemarin kan ngikutin juga dari IG-nya Mbak Tika tuh. Mbak Tika waktu nge-post story tentang mobil BMW yang udah mulai masuk marketplace itu ya. Yang mana tuh, Mas? Aku lihat di story-nya Mbak Tika waktu gambar mobil BMW, terus ada dia di packaging gitu pakai karton gede banget. Itu isunya gimana sih, Mbak? Oh iya itu. Nah, itu dia, bahkan Tokopedia aja kan sekarang sudah kerjasama sama brand yang sekelasnya BMW gitu loh. Iya. Itu segitu ketatnya persaingan. Jadi bukannya saya nakut-nakutin ya, tetapi kita harus, tadi juga ngelihat Mas Arto tuh lagi live sama Mas Neil namanya. Mereka ngomongin UMKM juga, Mas Ardi. Nah, kebetulan di obrolan itu mereka ngomongin ada mentalnya teman-teman UMKM yang harus dibangun. Kalau menurut saya mentalnya teman-teman UMKM yang harus dibangun itu adalah kompetitif, collaboration, kreatif. Oke. Jadi sembari kita membangun brandnya, kita membangun mental teman-teman UMKM ini juga. Gitu. Jadi harus memang punya jiwa kompetitif juga ya, untuk sebagai pemilik owner atau sebagai brand owner itu juga harus punya jiwa kompetitif itu juga ya, Mbak Tika ya. Betul, karena gini, saya selalu pakai analogi gini, Mas. Brand itu anggap aja, kalau kita pakai ininya brand ya, kita lupakan dua saudaranya brand ya, marketing dan selling. Kalau kita ngomongin brandnya sendiri, brand itu kayak orang, gitu ya. Brand itu kayak orang. Kita dia baru lahir nih, kita ciptakan brand ya. Kita pakai contohnya kacang goreng tadi. Oke, kita punya kacang goreng enak, kan kita tahu gimana bikin kacang goreng yang enak. Udah nih. Nah, begitu kita pakai pasarnya itu adalah teman-teman kita di sekomplek, cukup. Rasa aja udah cukup. Tapi kan anak kita ini, sorry saya bukannya menyamakan, nanti ada yang marah lagi nyamain brand sama anak, tapi maksudnya ya hasil buatan kita ini kan harus kita perluas, nggak cuma sampai teman-teman komplek kan. Kita ngomong lagi baru komplek, belum kita ngomong ke kabupaten. Itu gimana caranya dari komplek ke kabupaten, ya kan? Nah, itu kita pikirin sama kayak orang. Berarti mungkin pakai bajunya harus disesuaikan dengan pasar di kabupaten tersebut. Cara ngomongnya harus disesuaikan. Nggak bisa misalnya brandnya dari Jogja, terus ngomongnya Surabayaan. Nah, itu pasti akan bentrok. Misalnya seperti itu.
Atau dari Surabaya terus batiknya itu batik Jogja. Nah, itu orang pasti bingung. Bentroknya itu bukan terus berantem ya. Bentroknya itu pasti orang bertanya, "Lah, kok ini beda?" gitu misalnya. Itu dari pakaian, dari cara berbahasa. Pakaian itu logo ya, Mas ya. Kalau brand itu logo, terus packagingnya, kayak apa kita desainnya. Nah, kalau cara berbahasa itu ya dari cara jualan, orang salesnya, apakah kita pakai logatnya logat Jogja, logat Bandung, logat Ambon, logat Padang, itu udah beda-beda. Terus dari cara narasinya, apakah narasinya itu penjualnya, narasinya itu misalnya produknya, jatuh bangun penjualnya, itu juga beda lagi. Itu baru kabupaten, belum kalau kita bicara provinsi ekspor. Nasional gitu ya? Iya, ekspor. Provinsi, ekspor nasional. Jadi kalau bertanya, kalau ada orang bilang, "Wow, udahlah Mas, saya yang penting jualan aja." Nggak apa-apa. Tetapi jangan iri. Kalau nanti sampean itu ketinggalan, teman-teman yang akhirnya mikir, baca koran, mikir, wah ini ada kompetisi di luar sana, saya harus dapat kesempatan ini. Gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan kesempatan sih. Itu pesan saya buat teman-teman UMKM. Sayang soalnya. Betul banget. Ini isu ini yang sebenarnya menguatkan gini. Saya tuh dulu pernah punya pikiran juga, karena saya dulu kan pernah punya bisnis yang ekspor, nggak pernah dijual di sini tapi ekspor dan tanpa merek gitu loh. Saya punya pikiran merek ya kan. Jadi pesan tuh bisa dari Rusia tuh 80 ton gitu. Tetapi saya akhirnya mikir harga dari Indonesia itu per kilo pisang itu 60.000 di sini. Di sana tuh cuma 11.000 per kilonya. Jadi tanpa mereknya mereka dan 80 tonnya kalau ekspor, itu bukan berarti apa-apa dibanding kita itu jualan di sini sendiri gitu loh. Kalau aku punya reseller di dalam Indonesia, aku pakai distributor itu sebenarnya secara quantity, secara quantity gede mereka, gede ekspor. Tetapi kalau kita punya brand, itu ad per unitnya itu jadi lebih tinggi gitu loh, profit per unitnya gitu. Nah itu yang kadang-kadang UKM kan seneng, rasa gue merek lah, yang penting aku iso tekan Amerika, produkku tekan Belanda gitu. Tapi dia curahan gitu. Nah, yang Mbak Etika tadi bener, kita nggak punya sebuah nilai tambah kalau memang nggak ada brandnya ya, dan harganya pasti kayak komoditas biasa ya Mbak ya. Ya betul, tadi kalau Mas Ardi bilang komoditas biasa, ya memang akhirnya produk di pasar itu kan ada dua Mas ya. Produk komoditi yang nggak ada brandnya, nggak ada soul-nya, nggak ada added value namanya atau nilai tambah, dan produk yang dikasih brand. Betul. Semua orang sekarang jualan kopi Mas. Iya. Coba kita konsumen jadi bingung. 10 tahun yang lalu itu nggak ada ceritanya kita yang namanya kita kesusahan milih kopi lokal ya. Kopi lokal itu menyenangkan sekali buat saya. Dulu waktu saya daftar PhD itu proposal saya adalah menyedihkan karena 10 tahun yang lalu itu saya menghipotesakan atau menduga ini jangan-jangan Indonesia bisa menjadi a nation without a brand atau negara tanpa merek. Tapi saya salah. Terbantah itu semua karena sekarang lihat kopi aja kita nggak mau kalau nggak lokal, lipstick kita nggak mau kalau nggak lokal, terus sebutlah apapun makanan gitu ya, terus tourism destination juga semakin lama makin bagus gitu kan. Jadi memang brand ini sekarang yang kita boleh happy ya, kita boleh seneng itu adalah masyarakatnya, konsumennya sekarang udah ngerti yang namanya menghargai brand lokal. Nah, kalau sudah brand lokal dihargai seperti itu oleh teman-teman konsumen, tolong teman-teman produsennya, teman-teman penjualnya memberikan yang terbaik untuk teman-teman konsumen. Gitu. Karena brand itu ada banyak fungsinya Mas ya. Kayak tadi Mas Ardi bilang membedakan antara komoditi dan bukan komoditi. Ada yang juga bilang itu bagian dari legal atau hukum. Jadi kalau misalnya dari kacang gorengnya Mas Ardi sama kacang gorengnya Gilang gitu. Saya mirip-miripin kayak saya sama kacang gorengnya Mas Ardi. Mas Ardi bisa nuntut saya karena sudah ada lembaga hukum di belakang. Ada sebagai pembeda. Terus, tapi kalau yang paling saya senang, brand itu adalah teman bagi konsumen. Wah, gimana tuh? Teman bagi konsumen? Teman bagi konsumen. Jadi jangan melulu pikirannya gimana caranya gue jualan, gimana caranya gue dapat profit dari konsumen. Dirubah mindset-nya, gimana caranya brand saya menjadi pemberi solusi kepada teman saya, yaitu konsumen. Itu kan akhirnya
kita sebagai UMKM mikir gitu kan, dari yang namanya packaging kacang goreng tadi. Ya. Misalnya konsumen kita ternyata minta tolong dong dikasih deskripsi gitu kan, dikasih kejelasan. Ada konsumen yang nanya, tolong dong dikasih halal atau tidak gitu. Kalau kita berpikir dia itu teman kita dan teman baik, pasti dong kita kerjain ya kan? Ya. Gitu. Jadi mungkin itu arti brand yang menurut saya pegang sampai hari ini gitu. Jadi brand itu ya teman untuk konsumen, konsumen itu teman untuk brand. Jadi satu sama lain itu melengkapi. Jadi jangan sampai konsumennya udah sekarang mulai, gue maunya beli lokal, tapi brand lokalnya juga maaf kata ya, desainnya nggak dibagusin, sosial media aja gitu kan, sayang kan Mas? Iya, benar-benar. Padahal sebenarnya brand lokal itu juga kalau dia mau peka ya, sebenarnya kan dia secara nggak langsung kan udah punya pelanggan loyal juga, walaupun dia sekecil ibu-ibu PKK atau ibu arisan di kampungnya gitu. Tapi kan dia kan sok-sok nyepelek gitu loh. Kadang-kadang dia mentang-mentang temannya sendiri, ya udah. Kadang-kadang bungkusnya itu ada minyak-minyaknya, kacangnya agak melempem-melempem, itu nggak jadi hal yang berarti kan bagi produsen kan. Itu yang kadang-kadang sing masalah ya, kenapa nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tapi nggak ada isu KM itu nggak bisa besar tapi juga nggak bisa mati kan gitu kan. Nah itu yang nggak bisa besar tuh kadang-kadang ya si ownernya sendiri itu kadang nggak bisa untuk berpikir. Kalau Mas Harto tuh yang menarik gini, menurut Mas Harto atau Mas Roy itu pernah bilang gini, nggak ada kata UMKM, yang ada tuh semua entitas bisnis, dia bilang gitu. Jadi UMKM itu hanya bahasa pajak sama bahasa birokrasi aja gitu. Tapi kamu kecil tuh sekarang itu adalah bakal kamu menjadi 20 tahun lagi menjadi perusahaan roti gede, perusahaan kacang gede gitu. Nah, itu mindset itu yang kadang belum ada Mbak Tika. Ya, itu karena memang kita baru sih Mas ya. Jadi jangan sedih dulu, karena gini, konsumennya aja seperti tadi saya bilang, konsumennya aja baru akhirnya menyadari gue harus pakai brand lokal, saya harus pakai brand lokal gitu ya. Itu baru konsumennya. Nah ini mudah-mudahan kayak domino efek nyamber ke produsennya, dan kita ketolong sosial media sebenarnya Mas. Hari ini semua brand itu ngerti logo. Semua UMKM yang tadi Mas bilang gitu ya, tiba-tiba ngerti logo, wah saya senang gitu kan. Ya memang masih minimalis banget, banyak yang kebanyakan copy paste brand luar, dirubah-rubah dikit gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, kita apresiasi. Jadi kita pun juga jangan patah semangat ya, sebagai kita orang yang menyemangati teman-teman UMKM, jangan patah semangat. Mudah-mudahan kita berdoa aja teman-teman UMKM ini semakin terbuka dan semakin menganggap ini loh, kompetisi di depan kamu tuh udah segini penuhnya, masa iya sih kamu mau gini-gini aja gitu kan. Tapi kan kita juga nggak bisa maksa Mas sebenarnya. Kita juga harus tahu latar belakang UMKM-nya. Apakah ya ibu-ibu PKK tadi, ada orang yang namanya jualan itu ya untuk survive hidup aja. Nanti kalau di hidupnya udah sugih, udah lumayan gitu kan, ya tinggal. Itu banyak ceritanya Mas, di keluarga saya pun banyak yang begitu. Dulu yang namanya nenek saya, kalau nggak karena dia itu usaha taksi gitu ya misalnya, itu mungkin ibu saya nggak sekolah, mungkin tante saya nggak sekolah gitu, tapi begitu mereka semua udah sekolah, selesai, nggak diterusin karena mungkin nggak ada sumber daya manusianya, nggak ada karyawan, nggak bisa digedein karena dia ibu rumah tangga pada saat itu gitu kan. Kalau sekarang kan ibu rumah tangga kan supportnya juga udah banyak kan, udah luar biasa gitu kan. Nah, memang akhirnya kita juga harus tahu gitu ya, posisi orang yang jualan ini tuh kayak apa. Kalau memang dia visinya ke depan itu adalah gini loh Mas, saya tuh mau 5 tahun ke depan itu begini, 10 tahun ke depan itu begini. Nah, itu mari kita bantu rame-rame gitu kan. Ada lagi yang nggak tahu visinya apa, tapi produknya bagus banget. Betul, itu harus kita bantu juga Mas, rame-rame. Jadi kitanya sendiri juga harus harus peka juga. Gitu. Jadi harus dilihat ya, kalau memang cuma untuk survive keluarga, ya nggak bisa kita dorong sekuat itu karena kapasitasnya dia terbatas. Tetapi kalau dia punya visi luar biasa, yuk kita bantu. Dia punya produk atau service yang sudah, wah ini nggak bisa nih kalau nggak di brand, lewat nih sama brand luar gitu. Yuk kita bantu. Keren nih, benar-benar desainnya emang luar biasa ya. Kalau tentang UKM sebenarnya nggak simpel juga ya Mbak Tika sebenarnya kalau kita mikirin UKM ya. Tapi harapannya juga sangat besar ya.
potensinya memang juga gede Kenapa, juga ya. Mas? Potensinya pun juga gede UKMK sebenarnya ya. Untuk 10 tahun ke depan juga bagus ya. Potensinya besar. Asal gini kan hari ini tuh karena kita kena COVID sih ya. Karena 2019 kan datanya mengatakan UKM itu menyumbang GDP termasuk banyak loh Mas. Terjadi peningkatan dibanding 2017. Sama halnya dengan UK ya. Kalau kita bicara dengan UK itu sebenarnya lagi dapat angin segar. Karena UK itu sempat ada namanya waktu yang vakum gitu, nggak ada brand lokal sama sekali. Mereka kan nggak punya pabrik, semua pabriknya itu dikirim ke Cina karena murah. Terus masyarakatnya juga ada dari Jepang gitu loh. Itu kan sebenarnya menyedihkan. Justru 2018-2019 ini ada 9 juta usaha baru terdaftar dan itu 99%-nya itu levelnya UMKM. Itu di Inggris. Wah. Dalam setahun. Coba bayangkan kalau kita harus bersaing sama segitu banyak, kita nggak ngerti yang namanya ini apa sih yang kita jual, kan ya kita nggak bisa dapetin kesempatan ya. Iya, betul. Oke, mungkin di sesi akhir ini, apa Mbak Tika pesan yang bisa disampaikan ke UKM untuk atau ke brand lokal atau teman-teman mahasiswa yang ingin jadi entrepreneur ini supaya dia dapat memiliki usaha yang sustain, dapat punya brand yang akhirnya dapat menjadi aset yang di kemudian hari nanti dapat menghidupi dia gitu. Itu gimana Mbak Tika? Pandangan Mbak Tika, monggo disampaikan ke teman-teman. Ya teman-teman, ada 2 sebenarnya ya kalau bisa saya sharing. Satu dari diri kalian sendiri, itu pinjem grupnya Mas Arto nih, Adventure. Karena memang menjadi pelaku usaha itu harus punya jiwa petualang. Saya lihat bapak saya jatuh bangunnya itu kayak apa, Mas? Kalau itu yang namanya nggak ada jiwa petualang, itu nggak ada yang namanya jiwa, oke, kayak kita naik gunung gitu kan. Nggak selamanya naik gunung kan begini. Ada posisi kita jungkir balik, ada posisi kita udah nyaris di tebing. Itu kalau kita nggak mikir, nggak, gue harus survive, gue harus nyampe puncak. Itu dulu gitu. Jadi ada jiwa yang senang, oke nggak apa-apa gue jatuh, tapi kita harus coba lagi. Itu dulu, satu jiwa petualang. Kalau dari bisnisnya, ya tadi ya, kita kolaborasi, itu sudah harus, karena pasarnya makin kecil, kenapa enggak kita kolaborasi sama misalnya teman-teman kayak Mas Ardi, yang tahu branding. Jangan sungkan untuk bertanya, bener-bener malu bertanya sesat di jalan, dan nggak bisa balik lagi sekarang, masalahnya waktunya sebentar, kompetisinya tinggi, kalau ada kesempatan nanya. Jadi kolaborasi sama kayak Mas Ardi, Mas Arto, mungkin kayak teman-teman kayak saya gitu ya, bisa gitu. Dan kolaborasi sama brand lain. Misalnya tukang kacang mau kolaborasi sama martabak, nah itu kolaborasi tuh. Betul. Kreatif ya. Betul. Jadi harus kreatif, harus tahu pasarnya sudah seperti apa, harus stay relevan. Relevan itu ya kita tuh hadir di pasar menjadi beda, tetapi juga menjadi teman bagi brand, teman bagi konsumen. Packagingnya harus bagus, kualitasnya harus terbaik. Jadi jangan setengah-setengah. Yang saya belajar dari Inggris ya Mas ya. Orang Inggris itu nggak suka yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu pasti lewat, pasti kalah. Totalitas ya dia. Main film, peneliti, yang punya brand itu akhirnya kita lihat yang benar-benar all out itu benar-benar yang akhirnya survive sama zaman. Gitu. Oh iya betul. Wah keren nih, mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi undang Mbak Tika lagi ngomong tentang ke strategi lebih dalam ya Mbak Tika. Kalau boleh. Mudah-mudahan ini ya bermanfaat ya. Makasih ya Mbak Tika. Thank you di sela-sela waktunya. Sukses untuk S3-nya di Lancaster di Inggris. Dan tetap berkabar, tetap ikuti juga IG-nya Mbak Tika karena banyak insight juga tentang branding, tentang marketing di IG-nya Mbak Tika. IG-nya apa Mbak Tika? Betul. Kalau beri share? Etika Gilang. Kenapa? Etika Gilang. Oke. Betul. Ya. Oke. Thank you Mbak Tika. Sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi. Sukses terus. Bye-bye. Ya, selamat lebaran teman-teman. Oh, selamat lebaran ya. Minal aidin. Minggu ya Mas ya? Sabtu Minggu lebaran. Minggu lebaran. Ya wes. Oke. Selamat lebaran.
Ya, dadah. Bye, Mbak Tika. Thank you.